Damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Saudaraku, saya tidak ingin mengajak saudara untuk bersedih dengan ungkapan, keluhan, tangisan yang menyayat hati dari pemazmur. Saya ingin berharap kita beroleh hikmat dan berkat dari kesaksian hidupnya. Semoga tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan saudara. Ini adalah potongan-potongan ungkapan yang sebenarnya tidak asing dalam hidup manusia. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat dalam dagingku. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyak orang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Saudaraku, bagaimana nasib orang itu? Akan selamatkah? Apakah Tuhan berkenan mengampuni dan memulihkan dia? Adakah sesuatu yang harus dilakukan orang itu dalam hidupnya agar beroleh pertolongan dari Tuhan? Saudara, mari kita tanyakan kepada pemazmur melalui renungan ajaran hidup. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan bukan hanya memahami, tetapi dapat melaksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Mazmur 38 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23 yang demikian. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu menekan aku. Tidak ada yang sehat pada tubuhku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang nyaman pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan pulihkan aku. Saudara, Mazmur ini doa dalam kesedihan yang dalam. Memohon Allah berkenan menghentikan hukuman atas dosa. Daud dikuasai oleh kesadaran akan murka Allah. Tubuhnya tersiksa oleh penyakit dan kekuatannya makin melemah. Ia mengetahui bahwa penderitaan itu akibat dari kebodohannya sendiri. Dia menerima hukuman itu, mengakui dosanya, dan mengharapkan pertolongan dan keselamatan dari Allah. Pemazmur menekankan dua dampak dari berbuat dosa yang serius setelah mengenal Tuhan dan menerima kemurahan kasih-Nya. Yang pertama, kemarahan dan hukuman ilahi yang menuntut orang untuk bertobat. Setelah itu Allah mengampuni dan melupakan dosanya dan diperkenan Allah.
Yang kedua, rasa sakit jasmaniah dan siksaan mental. Dosa membawa beban dan penderitaan berat atas diri orang berdosa. Bahkan Allah bisa saja mengizinkan penyakit berat atau bahkan kematian sebagai akibat dosa. Salah satu akibat mengerikan dari dosa yang disengaja ialah kehilangan persekutuan dengan Allah dan kesadaran akan kehadiran Allah. Sungguh suatu pengalaman yang pahit dan menyedihkan karena melakukan dosa yang disengaja setelah kita mengalami kemurahan Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan agar Tuhan berkenan mengampuni dan memulihkan sehingga terbebas dari segala hukuman yang mendatangkan penderitaan? Yang pertama, mohonlah pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan bertobat tidak akan mengulang berbuat dosa. Betapa mengerikan dan memilukan hukuman yang telah dialami karena dosa-dosa yang telah diperbuat dan tidak ingin pengalaman buruk itu terjadi lagi. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menegaskan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kita harus mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dan penyucian dari Allah. Dan buahnya, yang pertama, pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Yang kedua, penyucian dari kesalahan, artinya dosanya dihapus, dan pembinasaan kuasa dosa supaya kita dapat hidup kudus. Yang kedua, pembaruan hidup dengan membuang gaya hidup lama atau cara hidup lama yang cenderung berbuat dosa, menggantikan dengan cara hidup baru, jauh dari dosa, kejahatan, dan hidup dalam kebenaran dari Allah, sehingga hidup seturut dengan kehendak Allah. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 menegaskan hal itu. Karena itu, saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saudaraku, itulah jalan pengampunan, pemulihan, dan dimuliakan Tuhan bagi hidup kita selanjutnya. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syukur kepada Allah dengan berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan sekaligus memberikan penghiburan dan kekuatan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus taat pada pimpinan Roh Kudus agar hidup seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan kepadamu. Mohon ampun kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.